Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video presentasi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan dengan NIM F1G1 24007. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Game Coliseum Battle. Baik, di sini ada latar belakang. Pemahaman konsep Object Oriented Programming atau OOP tidak cukup hanya melalui teori, tetapi perlu diimplementasikan secara langsung dalam bentuk program. Oleh karena itu, dibuat sebuah game sederhana berbasis terminal menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai media pembelajaran untuk melatih logika, struktur, program, serta penerapan konsep OOP secara nyata. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan ini memiliki 3 poin. Yang pertama, membuat game sederhana berbasis terminal menggunakan Java. Kedua, menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Ketiga, membangun sistem permainan sederhana seperti karakter, musuh, dan pertarungan. Baik, selanjutnya konsep pemrograman berbasis objek. Yang pertama, kelas dan objek. Kelas ibaratnya cetak biru atau rancangan dasar, sedangkan objek adalah hasil nyata yang dibuat dari cetakan tersebut. Dalam permainan kami, contohnya adalah kelas induk karakter, yang kemudian diwujudkan menjadi objek nyata seperti permainan dan musuh. Kedua, enkapsulasi. Artinya data disimpan secara aman dan tertutup, ditandai sebagai bersifat pribadi dan hanya bisa diakses atau diolah melalui metode khusus yang telah disediakan. Contohnya, nilai kesehatan atau nyawa karakter tidak diubah sembarangan, melainkan hanya dibaca lewat fungsi seperti getHealth. Ketiga, pewarisan. Prinsip ini memungkinkan kelas baru mewarisi semua sifat dan fungsi dari kelas induknya. Di sini kelas permainan dan musuh sama-sama mewarisi segala ciri dasar yang sudah ada pada kelas karakter, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan teratur. Keempat, polimorfisme. Maknanya adalah satu nama fungsi atau metode yang sama, namun bisa bekerja secara berbeda tergantung jenis objek yang menjalankannya. Contohnya, fungsi skill atau kemampuan khusus saat dipanggil pemana, penyihir, atau kesatria. Cara kerja dan efeknya akan berbeda-beda sesuai jenis karakternya masing-masing. Baik, selanjutnya deskripsi program. Game Coliseum Battle merupakan permainan berbasis terminal, di mana permainan berperan sebagai seorang budak yang bertarung melawan musuh di dalam arena. Pemain harus mengalahkan musuh untuk mendapatkan emas, dengan tujuan utama mengumpulkan jumlah emas yang cukup guna untuk membeli kebebasan. Pemain dapat memilih peran yang berbeda, yaitu pemana, penyihir, atau kesatria. Masing-masing memiliki
kemampuan khas sendiri. Selama pertandingan, pemain juga bisa menggunakan serangan biasa, kemampuan khusus, dan ramuan penunjang. Baik, selanjutnya adalah alur permainan atau alur jalannya permainan. Program berjalan mulai dari titik utama, lalu pemain akan memilih untuk memulai permainan. Setelah itu, pemain biasa memilih salah satu dari 3 jenis peran: pemanah, penyihir, atau kesatria. Selanjutnya masuk ke tahap pertarungan melawan musuh. Jika berhasil menang, pemain akan mendapatkan emas. Proses ini akan terus berulang ke ronde-ronde berikutnya, sampai jumlah emas yang terkumpul sudah cukup untuk membeli kebebasan, dan permainan pun berakhir. Baik, mungkin itu saja. Untuk kesimpulannya, bahwa proyek permainan Coselum Battle ini telah selesai dikembangkan dengan baik menggunakan bahasa Java. Seluruh prinsip dasar pemrograman berorientasi objek yang kami bahas sebelumnya sudah terwujud dalam kode program. Selain itu, fitur-fitur utama permainan mulai dari memilih karakter, sistem pertarungan, hingga pengumpulan emas juga sudah berjalan sesuai rencana dan tujuan pembelajaran yang kami terapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.